Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul Protege yang dirilis tahun 2021. Film ini menyajikan adegan brutal yang pastinya akan disukai oleh kalian. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke tahun 91, tepatnya di negara Vietnam. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran profesional bernama Moody. Saat Moody akan kembali ke kontrakannya, tak sengaja ia melihat beberapa rampok yang baru saja dibantai oleh seseorang. Di sini Moody pun memutuskan untuk masuk ke tempat tersebut. Kemudian Moody tak sengaja menemukan seorang anak perempuan bernama Anna. Diketahui Analah yang sudah menembak para perampok tersebut karena para perampok itu telah menculik serta menghabisi keluarga Anna. Moody yang kasihan melihat Anna pada akhirnya mengajak Anna pergi bersama dirinya. Adegan berpindah ke 30 tahun setelah itu. Kita diperlihatkan seorang anak dari ketua mafia Rusia yang sedang diculik oleh beberapa orang. Di sini para penculik itu meminta uang tebusan kepada sang ketua mafia Rusia sebesar 3 juta euro. Jika sudah menyediakan uangnya, mereka akan bertemu di pinggir danau untuk melakukan pertukaran dengan anaknya. Singkat cerita, para anak buah sang ketua mafia Rusia tengah menunggu si penculik di dekat danau untuk melakukan pertukaran. Tak lama datanglah mobil si penculik menghampiri mereka. Namun saat mereka menggeledah mobil si penculik, di sana mereka hanya menemukan seorang wanita yang ternyata itu adalah Anna. Melihat penculiknya hanya seorang wanita dan anak sang ketua tidak ada di sana, mereka pun langsung membawa Anna ke markas. Sesampainya di sana, Anna dipertemukan dengan sang ketua mafia Rusia, ini orangnya. Si ketua langsung meminta Anna untuk menyerahkan anaknya dan Anna bisa pergi dengan membawa 3 juta euro sesuai perjanjian. Namun Anna menjawab kalau dirinya tidak menginginkan uang 3 juta euro tersebut karena tujuannya adalah menghabisi sang ketua mafia Rusia. Setelah menghabisi sang ketua bersama anak buahnya yang ada di sana, Anna pun berjalan santai keluar. Para penjaga yang baru menyadari kalau Anna telah membuat kekacauan langsung mencoba menghentikan Anna, namun tiba-tiba ternyata itu adalah Moody, ayah angkat Anna. Setelah itu mereka mendapat uang transferan sebesar 7 juta euro. Ternyata Moody dan Anna kini menjadi seorang pembunuh bayaran. Sementara itu, mereka membuang anak dari sang ketua mafia Rusia begitu saja. Singkat cerita, mereka yang sudah mengumpulkan banyak uang saat menjadi seorang pembunuh bayaran, kini mereka memutuskan pensiun dan tinggal di kota London. Anna terlihat sudah memiliki apartemen mewah dan sudah menyewa bangunan untuk membuka usaha toko buku. Sementara itu, Moody sendiri kini tinggal di sebuah rumah besar dan akan menikmati masa pensiunnya di sana. Suatu waktu, Moody yang sedang ulang tahun diberi hadiah oleh Anna berupa gitar jadul milik Iwan Fals. Moody begitu senang karena sudah lama ia sangat menginginkan gitar tersebut. Kemudian sebagai balasannya, Moody memberikan sertifikat bangunan toko buku Anna agar Anna tidak perlu lagi membayar sewa kepada pemiliknya. Ternyata Moody sudah membeli bangunan toko buku itu demi anak angkatnya yaitu Anna. Kemudian Moody bertanya apakah Anna mau berbuat sesuatu untuk dirinya. Anna yang sangat sayang dan hormat kepada Moody tentu mengiyakannya. Moody mengatakan kalau dirinya ingin Anna menemukan seseorang bernama Lucas. Lucas adalah seorang anak yang dulu ayahnya dihabisi oleh Moody ketika di Vietnam. Moody sangat ingin menebus kesalahannya kepada Lucas, bahkan ia ingin mengangkat Lucas menjadi anak angkatnya. Mendengar penjelasan itu, Anna pun akan segera mencari di mana Lucas. Keesokan harinya, sebelum pergi ke toko, Anna menemui seorang hacker yang merupakan sahabat Anna.
Di sini Ana menyuruh si hacker untuk membantu dirinya dalam mencari keberadaan Lucas. You should find this guy. My mustache. Kemudian ketika Ana sudah ada di toko, ada seorang pengunjung bernama Samsul yang sedang mencari buku langka untuk bosnya. Namun ternyata tujuan utama Samsul ke sana tak lain hanya ingin berkenalan dengan Ana. Di sini Samsul tampak tertarik dengan Ana dan ia juga langsung memberikan kartu namanya, berharap Ana akan segera menghubungi Samsul untuk berkencan. Ana yang kebetulan suka pria matang seperti Samsul dengan senang hati menerima kartu nama tersebut. Decide that I'm just as interesting. 27 minutes. I find you interesting. Cute. Interesting. Setelah itu, Ana kembali menemui si hacker karena ternyata si hacker sudah berhasil melacak keberadaan Lucas, yaitu orang yang diinginkan oleh Moody. Si hacker mengatakan segala sesuatu yang ia temukan tentang Lucas sudah ia simpan di dalam flashdisk ini. Malam harinya, Ana pergi ke rumah Moody untuk menunjukkan isi flashdisk tersebut. Hingga ketika Ana masuk ke dalam, ia menemukan gitar Iwan Falesnya yang sudah rusak. Kemudian Ana dibuat kaget karena ternyata Moody sudah dibunuh oleh seseorang. Ana langsung membayangkan bagaimana Moody dihabisi. Kemudian Ana pun pergi ke rumah si hacker untuk ikut membantu dirinya dalam mencari pelaku pembunuhan Moody. Namun sesampainya di sana, ternyata si hacker juga sudah tewas di atas setrikaan laundry. Melihat hal itu, Ana pun berinisiatif untuk segera pergi dari kota London. Ana pulang ke toko bukunya untuk mengambil uang serta berkas-berkas yang ia butuhkan. Namun tiba-tiba ada dua orang pria yang berniat menghabisinya. Di sini Ana pura-pura mati dan kemudian inilah yang dilakukan Ana. Ana pun berhasil menghabisi kedua pria tersebut. Keesokan harinya, Ana yang sudah pergi keluar kota, ia mendatangi warnet untuk mengecek isi flashdisk yang sebelumnya diberikan oleh si hacker. Ana curiga kalau yang membunuh Moody dan si hacker ada hubungannya dengan Lucas, yaitu anak yang ayahnya dihabisi oleh Moody. Di dalam flashdisk tersebut menunjukkan kalau Lucas lahir di Vietnam pada tahun 90 dan terakhir kali ditemukan di sebuah panti asuhan. Sementara ayah Lucas merupakan seorang mafia Vietnam yang mempunyai banyak bisnis. Salah satunya adalah bisnis ilegal, yaitu menjual senjata kimia kepada para pemberontak. Ayah Lucas waktu itu sebenarnya sudah ditangkap dan akan dihukum mati oleh pemerintah. Namun sebelum persidangan dimulai, mobil ayah Lucas mengalami ledakan bom yang tidak lain dilakukan oleh Moody atas perintah kliennya. Yang membuat Ana bingung kenapa ayah Lucas harus dibunuh, padahal waktu itu ayah Lucas akan dihukum mati. Kemudian Ana juga mendapat info kalau perusahaan ayah Lucas sekarang dijalankan oleh seseorang bernama Josino. Ana yakin kalau Josino tahu siapa yang telah membunuh Moody dan juga si hacker. Tertarik dengan Josino, Ana pun segera pergi ke Vietnam untuk menemui Josino. Singkat cerita, malam itu Ana sudah sampai di Vietnam. Keesokan harinya diperlihatkan konvoi para geng motor yang katanya paling brutal di Vietnam. Tak lama kemudian ada seorang pengendara yang menerobos konvoi tersebut. Tak terima dengan hal itu, sang ketua geng motor menyuruh semua anak buahnya untuk mengejar. Hingga pada akhirnya mereka berhasil menemukan pengendara tersebut. Ternyata pengendara itu tak lain adalah Ana yang merupakan sahabat baik dari sang ketua geng motor. Kemudian Ana meminta bantuan agar sang ketua bisa mempertemukan Ana dengan Josino, yaitu orang yang sekarang meneruskan bisnis ayah Lucas. Di sini Ana memberikan motornya kepada sang ketua. Steve Areno. My friend there needs a few minutes with Vol. How's Moody? He's dead. Josino Vol. Malam harinya para geng motor segera mencegat mobil Josino dengan todongan senjata.
Ini dia Yoshino yang dibuat kaget setelah Ana tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Ana pun mengatakan kalau dirinya hanya ingin tahu beberapa hal tentang Lucas. Ana memberikan kartu namanya dan meminta Yoshino untuk segera menghubunginya. Ana juga berjanji setelah Yoshino menemui Ana nanti, ia tidak akan mengganggu Yoshino lagi. So you would know most about his... Do you understand? Malam berikutnya, Yoshino menghubungi Ana dan menyuruh Ana untuk segera datang ke kantor Yoshino. Sesampainya di sana, Ana diperiksa oleh para petugas. Kemudian Ana pun bertemu dengan Yoshino yang saat itu ditemani oleh wakilnya bernama Komeng, ini orangnya. Di sini tanpa basa-basi, Ana menanyakan tentang Lucas dan juga ayahnya karena Moody dan si hacker tiba-tiba dibunuh setelah ingin mencari tahu keberadaan Lucas. Yoshino menjawab kalau terakhir kali Lucas ditemukan di sebuah panti asuhan, sementara ayah Lucas sudah mati 30 tahun yang lalu. Namun ketika Yoshino ingin melanjutkan ceritanya, tiba-tiba Komeng langsung menghabisi Yoshino. Ternyata orang yang berkuasa di sini adalah Komeng. Komeng bertanya siapa Ana dan untuk apa ingin tahu tentang ayah Lucas. Kemudian inilah yang dilakukan Ana. Ana kembali turun dari atap lalu menyandra Komeng. Kemudian Ana berusaha kabur dari tempat tersebut. Hingga ketika Ana berhasil keluar, tiba-tiba Ana tertabrak sebuah mobil yang saat itu kebetulan melintas. Pada akhirnya Ana pun berhasil ditangkap oleh komplotan Komeng. Di sini Ana disiksa dan diinterogasi mengenai siapa Ana dan untuk apa Ana ingin tahu tentang ayah Lucas. Tak lama kemudian Ana dibuat terkejut setelah melihat Samsul menghampirinya. Kita tahu Samsul adalah orang yang dulu pernah mengajak Ana berkencan waktu di toko buku. Di sini Samsul mengatakan kalau Komeng adalah partner dirinya karena Komeng dan Samsul mempunyai bos yang sama. Samsul juga mengatakan kalau dirinya tidak ada sangkut paut dengan kematian Moody. I'm still waiting for your call. That was a long 27 minutes. I can help you out here. Okay? I come in and make sure there's no loose ends. Alright. Kemudian Samsul menghampiri Komeng lalu mengatakan kalau Komeng sebaiknya menginterogasi Ana dengan cara yang lembut. All the same. Shoot first and ask questions later. Namun setelah Samsul pergi, Komeng malah menyuruh 3 anak buahnya untuk segera menghabisi Ana sebab Komeng berpikir tidak ada informasi penting yang akan mereka dapat dari Ana. Hingga ketika anak buah Komeng akan menghabisi Ana, tiba-tiba Ana balik melawan lalu menghabisi ketiga anak buah Komeng tersebut. Pada akhirnya Ana pun berhasil melarikan diri. Tak lama Samsul datang kembali setelah mendengar Ana kabur. Di sini Samsul mengatakan kalau Ana pasti akan datang lagi untuk menghabisi mereka. Di sisi lain, Ana terlihat sudah ada di kediaman sang ketua geng motor. Di sini Ana curhat mengenai kebaikan Moody selama ini. Dari menyelamatkannya sampai mau membawa Ana kabur dari Vietnam. Bahkan saat itu Moody sampai menghabisi tentara perbatasan demi membawa Ana keluar dari Vietnam. Untuk itu Ana bertekad akan membalas dendam atas kematian Moody ayah angkatnya. You got some very bad people looking for you. He didn't save my life, he gave me a life. Keesokan harinya Ana mendatangi panti asuhan untuk mencari keberadaan Lucas. Setelah bertemu dengan pengurus panti, Ana dibuat terkejut karena Lucas masih berada di panti asuhan ini. Kemudian Ana diantar pengurus panti menemui Lucas. Sayangnya keadaan Lucas memprihatinkan karena semenjak Lucas berumur 6 tahun, ia sudah mengalami kebutaan tuli dan juga bisu. Oleh sebab itu tidak mungkin Ana mendapatkan informasi apapun dari Lucas. Setelah itu Ana tiba-tiba dihubungi oleh Samsul. Samsul mengatakan kalau dirinya bisa memberi informasi yang Ana cari. I can answer some questions and save you some time. Good enough to let me know I've been looking for the wrong person? Yeah, well, that's no way to treat a lady. Oh, I'm no lady. Wow. 4 men dead, nothing on camp. Singkat cerita, Ana dan Samsul bertemu di sebuah tempat.
Ana menodongkan senjata di bawah meja agar Samsul mau memberitahu siapa pembunuh Moody dan apa motifnya. Samsul tidak menjawab dan menyuruh Ana untuk segera pulang saja dan menyudahi semua ini. Samsul juga ternyata sudah balik menodong senjata kepada Ana. Merasa terpojok, pada akhirnya Ana pun segera pergi dari tempat tersebut. Sementara Samsul akan ngopi sebentar di sana. Di balik itu, Komeng mendapat informasi dari salah satu anak buahnya yang mengabarkan kalau Samsul barusan telah bertemu dengan Ana. Mendengar hal itu, Komeng beranggapan kalau Samsul telah berkhianat. Ia pun menyuruh anak buahnya agar menyewa para preman lokal untuk menghabisi Samsul. Hingga ketika Samsul keluar, tiba-tiba ia diserang oleh para preman lokal. Dengan kehebatan yang dimilikinya, Samsul pun berhasil menghabisi satu persatu dari mereka. Di sisi lain, Ana ternyata mendatangi kediaman Komeng lalu menginterogasinya dengan kasar untuk mengetahui siapa pembunuh Moody. Hingga tak lama datang Samsul ke sana yang juga berniat menghabisi Komeng karena telah mengirim para preman lokal. Namun Samsul dibuat kaget setelah melihat Komeng yang sudah mati tergantung. Kemudian Samsul mendapat telepon dari Ana yang mengabarkan kalau dirinya sudah tahu siapa pembunuh Moody yang tak lain adalah bosnya Samsul. Ana juga ternyata masih ada di tempat itu, lalu terjadilah pertarungan antara Ana dan juga Samsul. Namun karena Ana terpojok dan Samsul tahu Ana tidak mau mati sekarang, ia pun mengajak Ana untuk baku hantam di atas ranjang. Ana yang kebetulan suka pria matang seperti Samsul ternyata menghayukannya. You want me dead? Setelah cerot, Ana pun bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun saat Ana baru keluar, tiba-tiba ia mendapat tembakan dari salah satu anak buah Komeng. Ana yang sudah terpojok tiba-tiba mendapatkan bantuan. Ternyata orang yang membantunya itu adalah Moody. Melihat hal itu, Ana dibuat kaget dan heran karena ayah angkatnya ternyata masih hidup. Sambil mengobati Ana, Moody menceritakan kalau dia telah memalsukan kematiannya dengan menembak wajah si pelaku yang saat itu ingin membunuhnya. Did you really think they could kill me that easily? Di sisi lain, Samsul terlihat sedang berbincang dengan bosnya. Ternyata bosnya itu adalah ayah Lukas yang dikabarkan telah tewas 30 tahun yang lalu. Di sini ayah Lukas meminta pengamanan yang super ketat karena esok hari ia akan mengadakan pesta dengan orang-orang penting di seluruh dunia. Guys have no idea who they're dealing with. Singkat cerita, ketika pesta itu sedang berlangsung, Samsul dibuat bingung karena hatinya menyimpan rasa kepada Ana, sementara Ana pasti akan datang untuk membunuh bosnya. Ketika ayah Lukas naik ke atas panggung untuk memberi kata sambutan, terlihat Ana yang sudah menyamar menjadi salah satu pelayan. Hingga di suatu kesempatan saat Ana akan menghabisi ayah Lukas, ternyata Samsul lebih dulu mengamankannya. Di sini Ana harus tertembak di bagian samping perut lalu bergegas kabur bersama kerumunan untuk memancing Samsul dan para penjaga. Sementara itu ayah Lukas mengamankan diri di tempat persembunyian. Samsul yang melihat bercakan darah, ia pun langsung mengikutinya. Ana tiba-tiba muncul menyerang Samsul lalu kembali menghilang. Di sisi lain, ayah Lukas yang sedang sendirian mengawasi kamera pengintai tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Moody. Terungkap fakta kalau ayah Lukaslah yang dulu menyuruh Moody untuk membunuh ayah Lukas dengan menjadikan orang lain sebagai korban. Namun yang disayangkan oleh Moody, ayah Lukas malah membuat Lukas anaknya menjadi buta, tuli, dan bisu hanya agar penyamarannya tidak diketahui oleh orang lain. Moody mengatakan kalau ia datang ke sini untuk membalas kelakuan ayah Lukas kepada anaknya sendiri. Lucas would be free from any threats or harm. I was just trying to make amends to your son. Di balik itu, Samsul akhirnya menemukan Ana. Samsul bertanya kenapa Ana tidak langsung menghabisi ayah Lukas padahal tadi Ana mempunyai banyak kesempatan. Ana menjawab kalau rencananya bukan seperti itu.
Ternyata Moody datang ke sana dengan membawa sebuah bom dan akan meledakkan bom tersebut bersama ayah Lucas. Diketahui Moody juga sudah mengidap kanker stadium 4 dan semua ini dilakukan demi menebus kesalahannya di masa lalu. Bersamaan dengan ledakan itu, Anna pun kembali menghilang. Kemudian Samsul mendapat pesan dari Anna yang mengajaknya bertemu di sebuah tempat. Tempat itu ternyata adalah tempat masa kecil Anna, yang mana keluarga Anna dibantai di depan mata kepalanya sendiri. Anna yang bernasib baik berhasil merebut pistol lalu balik membantai para pelaku. Kemudian Anna ditemukan oleh Moody, yaitu adegan yang kita lihat di awal film. Tak lama berselang, Samsul akhirnya tiba di sana. Anna mengatakan kepada Samsul kalau dirinya sudah lelah dengan semua ini dan ingin hidup normal seperti yang lain. Namun selama Samsul masih hidup, Anna tidak akan mendapatkan kedamaian seperti apa yang Anna inginkan. Doesn't have to be this way, Anna. Samsul dan Anna saling menodongkan senjata lalu beradu tembak. Tak lama kemudian terlihat satu orang yang masih selamat dan akan pergi dari tempat tersebut. Ternyata yang masih selamat itu adalah Anna. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.